Bagi umat Hindu di tanah Bali, bersembahyang dan memuja para dewa adalah hal yang wajib dilakukan. Namun, semua itu berbeda ketika seorang raja sakti yang bersifat serakah, arogan, dan bengis memimpin, yang bernama dengan kerajaannya yang terletak di Bedahulu. Ia melarang rakyatnya untuk bersembahyang dan memuja para dewa. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, ia tidak peduli akan kesejahteraan rakyatnya sehingga rakyatnya mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Ingin mengubah keadaan, seorang pemangku bernama Dane Mangku Sangkul Putih yang telah mendapatkan pewisik pergi ke Besakih secara diam-diam bersama beberapa warga untuk memohon pertolongan kepada para dewa. Hadirlah Dewa Mahadewa untuk menolong dengan cara melaporkannya ke Betara Hyang Pasupati dan meminta Dewa Indra beserta pasukannya untuk turun ke Bali. Ternyata Prabu Sakti Mayadenawa telah mengetahui rencana para dewa untuk berperang melawannya. Ia dan patih kesayangannya yaitu Patih Ikalawong mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Akhirnya tibalah hari peperangan. Semua pasukan berperang dengan sangat amat sengit, saling banting, saling tebas, dan saling tusuk. Setelah sekian waktu berperang, pasukan Mayadenawa terhimpit keadaannya. Menyadari hal itu, Patih Ikalawong kembali ke dalam istana dan melaporkan keadaan kepada Prabu Sakti Mayadenawa. Di tengah perencanaan pelarian, mereka terkepung oleh pasukan Dewa Indra, namun dengan kesaktiannya mereka berhasil kabur. Pada malam hari, di tengah persembunyian mereka, Patih Ikalawong memiliki rencana licik, yaitu membuat aliran air deras yang akan menggoda para prajurit Dewa Indra yang telah kelelahan setelah berperang. Aliran air yang deras itu dilihat oleh prajurit. Mereka pun ingin menyegarkan diri dengan cara mandi dan minum dari aliran air tersebut. Malang, ternyata air itu merupakan toyo cetik. Siapapun yang menggunakannya akan mengalami kesengsaraan bahkan kematian. Dewa Indra yang mengetahui hal tersebut terkejut akan keadaan yang menimpa prajuritnya. Dengan kesaktiannya, Dewa Indra menancapkan sebuah kober ke tanah untuk mengobati prajuritnya dengan air suci yang bernama Tirta Empul. Setelah keampuhan dari Tirta Empul, semua prajurit yang terkena toyo cetik kembali sehat seperti semula dan melanjutkan pencarian Prabu Sakti Mayadenawa dan Patih Ikalawong. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ditemukanlah sebongkah batu paras besar yang dicurigai sebagai tipu muslihat mereka. Dihujanilah batu itu dengan senjata tajam. Benar saja, ternyata batu paras itu adalah penyamaran Prabu Sakti Mayadenawa dan Patih Ikalawong. Karena sudah dihujani dengan senjata tajam, akhirnya mereka pun gugur. Itulah cerita mitologi tentang kemenangan Dharma melawan Adharma, yang menjadikan kisah ini sebagai rujukan umat Hindu di Bali dalam merayakan Hari Raya Galungan, dan mengingat makna bahwa kejahatan harus dibasmi dan kebaikan harus dijunjung tinggi kapanpun dan dimanapun.